Mari kita lihat ini. Selama bertahun-tahun, General Conference telah mengadakan perubahan penting dalam peraturan jemaat. Karena semakin bertambahnya kesadaran betapa pentingnya segala sesuatu dilakukan dengan pantas dan teratur, yang tadi ayatnya sopan dan teratur, dalam pekerjaan gereja di seluruh dunia, maka Rapat Umum GC tahun 1946 memutuskan segala perubahan atau revisi tentang peraturan yang akan dibuat dalam peraturan jemaat yang disetujui oleh Rapat Umum General Conference. Jadi tidak seenaknya merubah, menambahkan akan aturan-aturan tersebut. Itu bisa diubah, itu bisa ditambahkan, atau itu pun bisa dikurangi dalam catatan. Kalau itu tidak sesuai dengan Alkitab, yang pertama. Dan yang kedua, ada prosedur ketika merubah akan aturan atau menambahkan akan aturan tersebut. Dan di sana dikatakan peraturan jemaat itu yang disetujui oleh Rapat Umum General Conference. Kalau seandainya contohnya seperti ini. Kalau kita menemukan aturan ataupun kita menemukan akan doktrin baru di dalam Alkitab, mungkin seperti itu. Jangan langsung kita menggembar-gemborkan di dalam jemaat bahwa saya memiliki doktrin baru. Itu harus diuji terlebih dahulu dan ada tahapannya. Ada tahapannya. Dan yang paling akhir adalah dalam Rapat Umum General Conference. Kalaupun memang betul-betul doktrin kita itu sesuai dengan ajaran-ajaran Alkitab, itu harus dibawa di dalam Rapat Umum General Conference dan itu harus disahkan. Jadi ada step by step-nya. Nanti kita akan belajar ini lebih lagi di kelas. Kalau seandainya kalian berpikir, bagaimana cara untuk merubah? Nanti kita akan pelajari itu di bab-bab selanjutnya di dalam kelas kita. Oke, mari kita lanjut. Pada tahun 1948 menyadari bahwa keadaan-keadaan setempat kadangkala membutuhkan keputusan-keputusan khusus. Oleh karena itu, pada komite GC telah menyetujui bahwa setiap divisi, termasuk divisi Amerika Utara, menyediakan satu tambahan kepada buku peraturan jemaat yang sama sekali bukan mengubah akan peraturan itu, tetapi berisikan hal-hal tambahan yang dapat diterapkan kepada keadaan-keadaan dan situasi-situasi yang terjadi di divisi itu. Naskah peraturan tambahan harus diserahkan kepada Rapat General Conference untuk disahkan sebelum itu dicetak. Sekali lagi, harus disahkan sebelum dicetak. Kalau seandainya tidak disetujui, di dalam Rapat Umum General Conference, itu berarti itu tidak bisa diterapkan, dijalankan di tempat tertentu atau suatu tempat tertentu atau di divisi tertentu. Oke. Jemaat-jemaat harus meminta nasihat dari conference perihal menjalankan jemaat atau perihal pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari peraturan jemaat. Kalau seandainya ada peraturan, ada hal-hal yang kita tidak mengerti di dalam peraturan jemaat kita, jangan kita mengambil pemikiran kita sendiri. Istilahnya seperti itu. Tetapi di sini dikatakan harus meminta nasihat dari conference setempat perihal bagaimana cara menjalankan akan jemaat, bagaimana menjalankan akan aturan-aturan di dalam jemaat, atau pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam peraturan jemaat. Jika tidak mencapai kata sepakat, maka hal itu harus dirujuk ke uni untuk mendapatkan klarifikasi. Jadi ada jemaat, ada conference atau ada mission, ada uni, ada divisi General Conference. Jadi jangan pernah lupa itu. Jauh sebelumnya pada tahun 1875 Ellen White telah menuliskan hal yang sama. Gereja Kristus senantiasa berada dalam bahaya. Jauh sebelumnya pada tahun 1875 Ellen White telah menulis hal yang sama. Gereja Kristus senantiasa berada dalam bahaya. Setan sedang berusaha merusak umat Allah dan tidak cukup hanya percaya pada pemikiran satu orang atau pertimbangan satu orang. Kristus menghendaki para pengikutnya berkumpul bersama dalam kapasitas jemaat, mematuhi tata tertib, memegang peraturan dan disiplin, dan saling tunduk satu sama lain, menganggap orang lain lebih baik dari dirinya sendiri. Itulah sebabnya perlu peraturan jemaat. Mengapa kita harus taat terhadap aturan? Sekali lagi, kita taat bukan oleh karena mencari selamat, tetapi ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan cara kita mengasihi Tuhan. Saya mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ada aturan di dalam jemaat. Ada aturan-aturan di dalam gereja dengan tujuan adalah supaya kita hidup lebih teratur, supaya kita hidup, kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik di dalam jemaat, dan mana yang baik kita lakukan dan tidak baik kita tidak perlu lakukan. Itulah sebabnya ada aturan. Isi dari peraturan jemaat merupakan ungkapan pemahaman gereja Messiah Advent hari ke-7 tentang kehidupan Kristen dan kekuasaan gereja dan disiplin berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Sekali lagi, ini berbicara mengenai peraturan-peraturan itu sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Jadi segala sesuatu itu di dalam gereja kita ataupun di dalam aturan kita harus sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Jadi isi dari peraturan jemaat itu merupakan ungkapan dari gereja Advent terlebih khusus tentang kehidupan Kristen dan kekuasaan, wewenang, otoritas dari gereja, dan juga disiplin itu berdasarkan prinsip di dalam Alkitab. Segala sesuatu itu harus berdasarkan firman. Oke?
untuk mengatur akan kehidupan Kristen, kekuasaan gereja dan disiplin itu harus berdasarkan firman, yakni harus ada di dalam Alkitab. Dan peraturan jemaat itu merupakan ungkapan dari gereja Messianic hari ke-7 tentang hal-hal yang tadi kita lihat yang diambil di dalam Alkitab. Jadi tidak bertentangan dengan Alkitab. Ini merupakan inti ataupun ini merupakan overview dari pelajaran kita pada saat ini. Kalau ada diskusi atau ada pertanyaan, ada yang belum terlalu dimengerti atau ada yang mau kita tambahkan, kita akan diskusikan bersama-sama di dalam kelas. Kiranya menjadi perhatian kita semua. Tuhan memberkati.